Keraton di kota Yogyakarta. Bagaimana dengan kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita dapat mengikuti perjalanan pada pagi hari ini dengan lancar. Perkenalkan, saya Marcella Queen Almaudi, teman-teman bisa panggil saya Marcella. Di sini saya akan memandu kalian pada tur kali ini. Nah, sekarang kita sudah ada di Taman Sari Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sejarah dari Taman Sari. Taman Sari merupakan bangunan bersejarah Keraton Yogyakarta yang memiliki arti taman yang indah. Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 Masehi. Taman Sari menjadi tempat rekreasi dan pemandian yang sering disebut pesanggerahan. Taman Sari juga sering disebut dengan istilah water castle atau istana air. Taman Sari dibangun sebagai tanda kejayaan Raja Mataram. Lokasi Taman Sari ini 500 meter baradaya keraton. Nah, itu adalah sejarah dari Taman Sari Yogyakarta. Dan saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi dari keraton itu. Fungsi dari keraton, tempat pertahanan dan perlindungan terlihat dari adanya benteng keliling yang tinggi, adanya baluer atau bastion untuk tempat persenjataan, dan adanya jalan bawah tanah atau urung-urung sebagai jalan penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kedua, sebagai tempat religius. Bangunan yang difungsikan untuk aktivitas religi dan meditasi bagi sultan yaitu Pulau Kenangan dan Pulau Panembang. Yang ketiga, ada tempat pesiar atau rekreasi. Indikasi sebagai tempat pesiar ini dan peristirahatan dapat diketahui dari adanya beberapa umbul atau kolam. Lalu di sini ada 4 kompleks Taman Sari dibagi menjadi 4. Yang pertama, danau buatan yang terletak di sebelah barat. Bangunan yang berada di sebelah selatan danau buatan yaitu pemandian Umbul Binangun dan pesarian Lodok Sari dan kolam Karjitawati yang terletak di selatan bagian kedua. Bagian sebelah timur, bagian pertama dan kedua dan meluas ke arah timur sampai tenggara kompleks Magangan. Nah, itu merupakan kompleks dari Taman Sari. Selanjutnya saya akan mengajak kalian berkeliling Taman Sari dan menjelaskan apa saja sih bangunan-bangunan yang ada di Taman Sari ini. Yuk ikutin saya. Di dalam kompleks Taman Sari Yogyakarta ini terdapat 21 bangunan, yaitu yang pertama Gedung Gapura Hageng, yang kedua Gedung Lopa-Lopa, yang ketiga Pasiraman Umbul Binangun, keempat Gedung Sekawan, kelima Gedung Gapura Panggung, keenam Gedung Temanten, 7 Gedung Pangunjuan, 8 Gerbang Kenari, 9 Gerbang Taman Umbul Sari atau Gapura Umbul Sari, 10 Pasarian Ledok Sari, 11 Gedung Madaran, 12 Pasiraman Umbul Sari. Dan yang selanjutnya nomor 13 Gedung Blawong, 14 Gedung Karjitawati, 15 Gedung Cari, 16 Pogangan atau Dermaga Paksiberi atau Pogangan Barat, 17 Pogangan Timur, 18 Gerbang Sumur Gumuling, 19 Sumur Gumuling, 20 Pulau Panembung atau Sumur Gunantung, 21 Pulau Kenanga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa isi dari bangunan tersebut yang masih ada dan berdiri kokoh hingga saat ini. Nah, sekarang kita sudah berada di Gedung Sekawan. Kenapa disebut dengan Gedung Sekawan? Karena gedung di sini berjumlah 4. Dalam bahasa Jawa, sekawan itu berarti 4. Dan masing-masing berbentuk 4 persegi panjang berukuran 5,50 meter kali 6,50 meter dan tinggi keseluruhan 5 meter. Di masing-masing depan pintu terdapat trap setengah lingkaran dan selasar di sekeliling gedung. Sekarang kita sudah berada di objek wisata selanjutnya, yaitu di Pasiraman Umbul Binangun. Di komplek Pasiraman Umbul Binangun ini terdapat 3 kolam, yaitu Umbul Muncar, Kolam Kuras, dan Umbul Binangun, serta 2 bangunan. Kolam pemandian di area ini dibagi menjadi 3, yaitu Umbul Kawitan, kolam untuk putra-putri raja, Umbul Pamuncar, dan Umbul Panguras, kolam untuk raja. Dan
ada di depan kita ini merupakan gedung Lopa-Lopa. Bangunan Lopa-Lopa terletak di tengah-tengah halaman segi 8 kedua. Dahulu berfungsi sebagai tempat mempersiapkan keperluan perjamuan buah-buahan ketika sedang berada di Taman Sari. Dan gedung yang selanjutnya yaitu gedung Gapura Hageng. Gapura ini menghubungkan antara halaman segi 8 pertama dengan halaman segi 8 kedua, merupakan pintu gerbang bangunan utama Taman Raja-Raja pada zamannya. Namun sekarang kita hanya bisa melihat dari luar karena tidak diperizinkan untuk masuk ke dalam. Pada saat kita melanjutkan perjalanan ke Gedong Cari, kita akan menemukan toko-toko Cindramata. Nah, sekarang kita sudah berada di objek selanjutnya, yaitu Gedong Cari. Gedong Cari ini dahulunya sebagai tempat kesekretariatan dan birokrasi keraton. Terutama pada saat Sri Sultan sedang berada di Taman Sari ini, gedung tersebut juga merupakan sebuah gerbang menuju Pasarean Ledok Sari dan Gedong Madaran. Ayo masuk. Nah, ini adalah wujud dalam dari Gedong Cari tersebut seperti ini. Setelah melewati Gedong Cari, kita akan menemukan Gedong Madaran. Gedong tersebut dahulu merupakan dapur atau tempat untuk mempersiapkan konsumsi atau memasak bagi Sri Sultan beserta istri dan kerabatnya ketika berada di Taman Sari. Indikasi sebagai dapur ditunjukkan dengan adanya cerobong asap dari pasangan bata berplester yang terdapat di ruang sisi timur dan beberapa struktur menyerupai meja. Letak bangunannya di sebelah tenggara Gedong Cari dan barat Ledok Sari. Bangunan Gedong Madaran dibagi menjadi 6 ruangan yang masing-masing dihubungkan dengan pintu dan dilengkapi dengan jendela. Struktur dinding gedong sisi utara menyatu dengan pagar yang membujur dari arah Gedong Cari. Dan yang selanjutnya ini merupakan Pasarean Ledok Sari. Dahulu bangunan tersebut tempat peraduan Sri Sultan dan Garwa atau istri. Bentuk atap bangunan tersebut model kampung dengan plesteran motif sirap. Ada 3 gugusan bangunan. Keberadaan bangunan Gedong Pasarean ini terpisah dengan bangunan lainnya. Sebagai penghubung terdapat fasilitas bangunan pendukung di kiri dan kanannya. Untuk memasuki komplek ini terdapat 2 pintu, yaitu selatan dari arah Gedong Blawong dan barat dari Gedong Madaran. Ini adalah wujud dari Gedong Blawong. Dahulu merupakan gedong yang dipakai untuk mempersiapkan makan bagi Sri Sultan beserta istri dan kerabatnya pada saat berada di Pasarean Ledok Sari. Letak gedong tersebut di sebelah selatan Pasarean Ledok Sari. Ini adalah sisi luar dari bangunan masjid bawah tanah. Dikarenakan sudah tutup 2 tahun, kita tidak diperbolehkan masuk dan hanya melihat dari sisi luar saja. Dahulu bangunan ini sebagai tempat ibadah atau kepentingan religius. Dan yang terakhir ini adalah Pulau Kenanga. Pulau Kenanga merupakan bangunan tertinggi dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Gedung Pulau Kenanga berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan seni. Di antaranya seni tari dan tempat untuk kerajinan batik. Bagian atas gedung sebagai tempat untuk melihat panorama di sekitar komplek Pasanggerahan, Taman Sari, dan sekitar keraton. Sekian perjalanan kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan kesan dan pengalaman baru bagi Anda semua. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai pemandu wisata kalian. Sampai jumpa lain waktu.